Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Di video kali ini, kita bakalan sharing berbagai soal-soal FRTWK 2019 terhot. Tapi sebelum lanjut ke soal-soalnya, jangan lupa subscribe dulu channel Sharing Yuk, karena kita bakalan sharing berbagai soal, informasi, dan hal-hal penting lainnya. Nah, kalau udah subscribe, kita langsung aja ke soal-soal TWK seputar Pancasila. Soal yang pertama, dalam melaksanakan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, terutama sila ke-1, bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat ditunjukkan melalui sikap A. Menghormati sesama, B. Suka menceritakan keburukan agama lain, C. Taat terhadap ajaran agama yang dianutnya, D. Memandang setiap permasalahan ditinjau dari segi ajaran agama, E. Memahami segala perbuatan yang dilarang agama. Jawabannya adalah C. Bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah taat terhadap ajaran agama yang dianutnya. Soal yang kedua. Sebagai bentuk pelaksanaan kehidupan beragama yang tertuang dalam Pancasila, terutama sila ke-1, ketuhanan Yang Maha Esa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kehidupan beragama dalam masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah A. Menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan bagi seluruh umat beragama, B. Menghimpun potensi umat beragama dalam wadah Karang Taruna, C. Membuat peraturan yang jelas dalam pelaksanaan hidup beragama, D. Sering melaksanakan dialog interaktif antar umat beragama, E. Mengangkat seorang tokoh agama panutan yang dihormati. Jawabannya adalah A. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kehidupan beragama dalam masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan bagi seluruh umat beragama. Soal yang ketiga. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong merupakan salah satu contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Sila ke-3, D. Sila ke-4, E. Sila ke-5. Jawabannya adalah E. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena gotong royong merupakan salah satu butir-butir Pancasila, khususnya sila kelima. Pada Juli 1945, belasan pemuda yang hadir dalam sidang BPUPKI mendobrak meja lalu berlarian keluar ruangan. Mereka keberatan atas syarat-syarat kemerdekaan yang diajukan Jepang. Sebelum menghilang di balik pintu ruang sidang, kelompok yang dipimpin Kairo Saleh itu secara dramatis mendeklarasikan perlawanan terhadap Jepang. Sikap yang ditunjukkan oleh kaum pemuda ini menunjukkan A. Cinta tanah air, B. Nasionalisme yang tinggi, C. Patriotisme, D. Mau berkompromi, E. Berapi-api. Jawabannya adalah C. Sikap yang ditunjukkan oleh kaum pemuda tersebut adalah sikap patriotisme, yaitu sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Salah satu bentuknya dengan melakukan perlawanan terhadap penjajah atau Jepang.
Soal yang kelima, bahwa saya menyesal sekali bahwa permintaan saya agar anggota yang terhormat Muhammad Yamin diangkat menjadi anggota panitia kita ini ditolak. Terlebih lagi menyesal karena Muhammad Yamin sendiri menyatakan dirinya sama sekali bukan ahli dan tidak paham tentang keuangan dan perekonomian. Sikap Muhammad Yamin yang ditunjukkan pada pernyataan di atas adalah A. Berjiwa besar, B. Pesimis, C. Idealis, D. Jujur, dan E. Teguh pendirian. Jawabannya adalah D. Sikap Muhammad Yamin yang ditunjukkan pada pernyataan di atas adalah sikap jujur, di mana beliau mengakui keterbatasan dan kemampuannya. Beliau berterus terang dan tidak adanya kebohongan agar diangkat menjadi anggota panitia. Soal ke-6. Keberagaman yang ada selain menjadi kekayaan bangsa, ternyata juga berdampak negatif dengan munculnya isu-isu SARA yang berujung konflik. Salah satu hal yang dapat memicu munculnya konflik yang dilatar belakangi agama adalah A. Memutuskan untuk tidak beragama, B. Membandingkan aturan beragama kehidupan masyarakat, C. Membaca kitab-kitab untuk memperkuat keimanan, D. Menjalin interaksi dengan warga yang berbeda agama, dan E. Mempelajari agama lain. Jawabannya adalah B. Salah satu hal yang dapat memicu munculnya konflik yang dilatar belakangi agama adalah membandingkan aturan beragama kehidupan masyarakat. Karena sebagai umat beragama, kita harus saling menghormati dan toleransi antar umat beragama tanpa membanding-bandingkan aturan agama yang satu dengan yang lainnya. Soal yang ketujuh. Ideologi Pancasila berdasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak-hak masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan, dan E. Keadilan. Jawabannya adalah A. Manusia menurut Pancasila memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan, nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. Soal yang ke-8. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa A. Keanekaragaman tak mungkin disatukan, B. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan, C. Dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri, D. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku, dan E. Kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain. Jawabannya adalah D. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara NKRI
yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bangsa, suku, bahasa, ras, agama, dan kepercayaan, sehingga dalam membina persatuan dan kesatuan dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Soal ke-9. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini merupakan pengamalan Pancasila sila ke A1, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Jawabannya adalah B. Sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengajarkan untuk memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Itu artinya, semua orang dapat membantu orang lain tanpa memandang agamanya, derajatnya, rasnya, maupun golongannya. Soal ke-10. Bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Pernyataan tersebut sesuai dengan kerangka berpikir Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pedoman bangsa Indonesia, C. Perjanjian luhur bangsa Indonesia, D. Jiwa dan kepribadian bangsa, dan E. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Jawabannya adalah D. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku. Sikap mental dan tingkah laku mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian. Pancasila lahir dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang terkristalisasi nilai-nilai yang dimilikinya.